Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang beragama lain. Hari ini saya menonton podcast Dr. Richard Lee berbincang dengan Ustadz dari Sulaiman. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang perlu saya luruskan ya. Mobil khusus dalam penerimaan sedekah atau infak ya. Atau apapun lah, sumbangan apapun dari Dr. Richard Lee untuk pembangunan masjid. Ustadz dari Sulaiman, maaf bukan bermaksud untuk menasihati. Saya juga sudah membangun beberapa musola. Sekarang sedang akan ya membangun lagi majelis dan masjid ya. Tapi selama saya membangun, kenapa saya tidak membuka keran sumbangan? Saya punya yayasan, nomor rekeningnya ada. Kenapa saya tidak membuka keran sumbangan? Kalau dari orang yang sudah saya kenal mungkin saya bisa menerima. Karena untuk membangun rumah Allah itu haruslah benar-benar dari uang yang halal. Haruslah benar-benar uang umat muslim yang benar-benar tawadu kepada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan buka keran-keran kepada seluruh Indonesia agar menyumbang semuanya. Kalau itu uang hasil korupsi, uang money laundry, maka masjid itu akan menjadi mudarat nantinya. Ustadz dari Sulaiman tolong pahami ini. Dan beberapa kali saya melihat Ustadz menjustifikasi bahwa dukun itu adanya di gunung. Orang-orang gunung. Lalu sekarang yang muncul itu adalah orang-orang yang cari panggung mungkin ya. Tidak. Kami dukun-dukun ini semua, termasuk saya lawyernya, tidak pernah berbicara masalah dukun sebelumnya. Apalagi masalah pembuktian. Kami hidup selama berpuluh-puluh tahun di Indonesia ini, tidak pernah menunjukkan kekuatan kami, apa kehebatan kami, tidak. Tetapi ketika orang bilang tidak percaya dengan dukun, tidak percaya dengan hal goib, makanya kami ya memberikan pembuktian. Itu pun hanya beberapa kali. Agar orang itu membuka matanya. Padahal sebenarnya tidak perlu pembuktian karena di YouTube juga sudah banyak hal-hal goib, hal mistis, hal kebal apa segala itu ada itu. Namun ini yang saya sayangkan. Ustadz Dery seakan-akan menyepelekan kita. Disuruhlah kita menjadi pelawak. Ustadz Dery, saya tantang Anda dengan Ustadz Fajar. Kita podcast tapi saya minta podcastnya di Mas Atta Halilintar ya. Di podcast Atta Halilintar. Saya tantang Anda. Ya, untuk diskusi, dialog tentang dukun, tentang keislaman, mungkin tentang kehidupan ini. Dulu pernah saya tantang Anda, saya masuk Anda ke grup WhatsApp grup ya, Metafisika. Tapi Anda kabur, Ustadz Dery Sulaiman. Ketika saya tanya satu pertanyaan, Anda kabur. Dan pertanyaan itu akan saya tanya lagi nanti ketika kita podcast. Tolong Ustadz Dery, terima tantangan saya tunggu di Atta Halilintar. Karena beliau adalah YouTuber yang netral. Saya tunggu ya, Ustadz Fajar, Ustadz Dery Sulaiman, saya tunggu Anda. Kita diskusi. Ya, terima kasih. Kalau Anda tidak berani berarti Anda bukan pendakwah. Nol Anda. Kalau Anda mau dakwah di depan kami, orang-orang kritis. Jangan di depan orang-orang yang sudah tahu agama. Kami nih yang belum tahu agama secara spesifik. Ajari kami. Makasih. Saya tunggu ya Ustadz Dery Sulaiman. Nyali Anda. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bacakan nih kritikan OC Kaligis Bapak Profesor Otto Cornelius Kaligis. Dia menyurati Bapak PJ Gubernur Bapak Heru kayaknya. Dengan isinya berikut, masukan hal berikut ini ya, maksudnya masukan untuk Bapak Gubernur Heru. 1. Sebelum Anies Baswedan lengser, dia mengharapkan agar Bapak meneruskan kebijakan-kebijakan yang selama ini Anies Baswedan lakukan. 2. Himbauan yang seharusnya menjadi pertimbangan Bapak untuk tidak diikuti. 3. Pertama, mengenai Formula E, kapasitas Anies selaku pihak dalam perjanjian Formula E hanya sebatas sampai tanggal 16. Udah malas bacanya. Senior saya, Abang Profesor Dr. OC Kaligis. Saya menilai Abang senior ini memberi masukan tapi mengandung narasi tendensius terhadap politik yang sedang berjalan di Republik ini.
kayaknya dicari-cari bener kesalahan Pak Anies oleh orang yang tidak suka dengan Pak Anies ya, termasuk Oce Kaligis kayaknya nih, Bang Profesor Oce Kaligis. Jadi Bang Profesor Oce Kaligis, sudahlah Bang Oce. Kalau mau mengkorek-korek korupsi di bangsa ini, korek dulu yang sudah jalan duluan itu yang lebih besar. Banyak itu korek-korek itu korupsi yang lebih besar lagi itu. Nah sekarang ini kasus yang lagi berjalan juga banyak numpuk di kejaksaan. Itu aja dulu Bang Oce, nggak usah cari-cari kesalahan Bang. Apa Anies nih yang kecil-kecil diberbesar. Kayaknya capek kali ya kalian itu ingin memenjarakan Pak Anies, tapi nggak bisa-bisa. Udah seniorku, ya Bapak Profesor Dr. Oce Kaligis, tolong jangan beri statement-statement yang mengarah kepada politik praktis yang sekarang ini sedang diambang jurang, ya, perpecahan. Udah kita lakukan hal-hal politik yang baik lah. Terlalu tendensius saya menilai Bang Oce Kaligis dalam menilai Pak Anies. Oke, saya malas bacanya tadi, terlalu kebanyakan. Makasih Bang Profesor Dr. Oce Kaligis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pengacaranya Iklim Hakim, adik saya, Saudara-saudara ya. ya saudara kita semua, kumpul-kumpul Di Menteng Raya 58 ya. Menteng Menteng Raya. Raya 58. Ya, nanti datang main-main ke kafe nih. Ya. Oh nanti pas jadi. Ya, Dua minggu lagi bang ya?